Sahabat, saya saat ini sedang eh, mengunjungi para petani yang ada di Sumedang. Ini Kabupaten Sumedang. Daerahnya tepatnya di desa apa ini Pak? Harga Raharja. Raharja, Kecamatan Tanjung Sari Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Sudah masuk Sumedang. Saya mau coba tanya-tanya. Oke, Bapak tas lagi? Sudah lama ini? lama Sudah berapa lama Pak? Bapak nanam padi di sini? cuman tadi udah 10 tahunan. 10 tahun. Oh ya Pak, kenalkan saya Egi dari Gerlike, Gerakan Lindungi Keluarga. Jadi saya ingin coba tanya-tanya nih sama Bapak. Ya. Ini sudah berapa lama tadi? Belum. 10 tahun. Ya. 10 tahun. Jadi ini mencukupi untuk kebutuhan keluarga ya? Ya. Nggak dijual Pak untuk Ya. kebutuhan Ya. keluarga saja? Ya dijual. Ini di sini ada beberapa petani juga yang lain. Jadi memang di sini mereka menanam sendiri untuk kebutuhan sendiri gitu ya Pak ya? Iya, ya. Oh, ada berapa banyak Pak di sini? Berapa keluarga Pak kira-kira? Yang ya Banyak yang ke situ. sendiri-sendiri. Ya. Tapi mereka nggak ada yang dijual atau untuk Jarang. Ada yang dijual juga ada. banyak mah. Tapi Bapak di sini nanam sendiri untuk kebutuhan keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Oh, iya iya iya. iya. Untuk makan keluarga. Untuk makan ya. Ya. Jual ini punya Ada yang dijual juga. tumpah lah ya ini. Ada serba. Bapak ini berapa meter nih Pak? Ini 370 meter. 370 meter yang Bapak gunakan Ya. lahannya. Ya. Tapi cukup untuk keluarga untuk dia kebutuhan makanan, nasi. Ya. Bapak anaknya udah berapa Pak? Dua. Udah besar-besar ya. Mereka sehat semua Pak. Ini kan pandemi Pak, kemarin nggak ada masalah nggak? Pandemi COVID-19, COVID-19, terus nggak ada masalah. Jalan aja terus ya, ini aja. Oke, jadi ini untuk kebutuhan sendiri dan memang tidak untuk dijual, ya. Jadi mereka nanam sendiri. Ini biasanya panen berapa lama Pak? 3 bulan. 3 bulan, siap 3 bulan Pak, panen ya. 4 bulan, 4 bulanan. Oh, gitu. Oke, saya ingin coba nanam sendiri. Pak, boleh nggak saya nanam? Nyocok tanam bareng Bapak. Nah, harus buka dulu. Gak apa-apa. Pak, biarin lah. Saya ingin nyobain gimana perasaan sewaktu Bapak juga menanam. Suka dukanya gimana Pak? Suka dukanya gimana Pak? Ya. Ya. Ya lah sedikit. Oh, hamanya apa nih biasanya Pak? Apanya itu merah itu Tikus. ya. Oh gitu. Ini berapa banyak nih Pak yang harus dicocok? Segini. Ya, 4 ya di sini, Pak. 4. Jadi ini Ya, 4 gimana itu? Ini 4 biji ini udah cukup ya, sekitar segini lah yang gitu ya. Sekitaran segini ya. Jadi setiap titik ya seperti sini. tuh, coba ya Pak ya. Enggak ada. Ini setiap kali nginjeknya yang di tengahnya ya Pak ya? Iya, ya. Yang di tengah ini. Ya. Tengah. Ngocok.
Oke. Ini. Ya. Terus ini. Ya. Terus mana lagi? Ini lagi. Yang belakang. Ya. Oke, lagi. Ini nanti nggak apa-apa Pak? Domba. Bolong gini? Repot seperti tukang tani mana? Iya, saya nyobain ini. Rasanya berarti seperti ini ya kalau saya langsung yang Bapak rasain, saya rasain juga nih. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Oke. Jadi sekitar rata-rata aja ya, 4 batang gitu ya. Batang. 4 batang yang mungkin segini. Obat batang deh. Udah utama nambahan batangnya. Oh, nambahin lagi nanti batangnya dari 4 batang ini. Ya. Oh, segini cukup ya? Ya. Apa namanya? Ini. Ya. Anak-anak Ya, Pak. Ini. Ya. Lanjut apa? Oh, ini udah ditanam semua ya Pak ya? Bapak udah mau habis? Habis. Udah mau selesai? Selesai. Biasanya mulai dari jam berapa nih Pak? Mulainya jam 7. Jam 7 pagi? Ya. Sampai sekarang? Sekarang. Bapak cukup hanya cuma segini aja? Ya. Kalau Bapak yang itu, ini baru dimulai digarap Mulai digarap. tanahnya ya? Ya besok di tempatnya. Besok baru dicocok padinya ya? baru ditanam. Besok baru ditanam? Segitu cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Gitu? Ya. Ya. Domba. Wah, jadi lumayan juga ya kalau dari sana sampai ke sini kira-kira berapa cocok tanam itu Pak? Berapa banyak Pak? Banyak. Dari ujung sana ke sini. Ininya Binihnya ya ini. ya 50-an lah. 50 ikat. 50 ikat. Satu ikat itu berapa satuan gini Pak? Satu ikat. Ya, Ikatnya ini banyak ya Pak. Kalau dihitung sih bisa dihitung, cuman 1, 2, 3 kali berapa sampai sana ya. pokoknya satu tumbak 3 ikat. Satu tumbak 3 ikat. Ya, Jadi nanti ini tuh hasilnya nanti berapa banyak Pak? ini sekitar 2 kintalan lah. 2 kintal. Ya. 2 kintal. Terus nanti digiling lagi Bapak sendiri atau ke tempat yang lain? Ke tempat yang lain, saya punya gilingan. Bapak bayar Bayar ke orang itu, ke orang yang punya gilingan punya gilingan. Terus nanti hasil gilingan dibawa ke rumah. ke rumah. Itu kira-kira berapa banyak tuh hasilnya setiap kali panen? Berapa setelah digiling berapa banyak? Ini berasnya. Ya. Berasnya sekitar Cuma 2 kintal per 1 kintal setengah kan. kintal setengahan lah. Pare. 1 kintal setengah. Ya, berasnya. Berasnya Berasnya. 4 bulan sekali. Ya. Itu ya. Ya. 4 bulan sekali dapat 1 kintal setengah. Ya. Itu untuk 4 bulan berarti penggunaan dalam keluarga berarti Ya. 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 Cukup Pak. Ya cukup gak cukup. 4 kintal setengah. Ya dicukup-cukup Kalau Kadang- nggak cukup ya beli lagi. Beli lagi. Tapi kadang-kadang lebih atau kurang. Ya 4 kintal setengah untuk satu keluarga. ya kurang. Kurang. Kadang-kadang kurang. 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 Mesin. Biasanya berarti beli beras biasa kalau Ya. kurang. Ya, kurang beli. 1 kintal setengah untuk satu keluarga untuk 4 bulan. Kadang-kadang keluarga kan Pak ada 4 orang, ada 3 orang. Ya, nu makannya enggak yang makan. enggak apa lah. Oh gitu ya. Oke. Jadi Bapak setiap hari ini kan tanam berapa 4 bulan sekali. Ya. Jadi setiap 4 bulan nanti panen. Ada perawatannya apa enggak? Selama 4 bulan nanam Ya, ini. ada pupuk. Oh, dipupuk.
Ya. disemprot kan. Semprot. Setiap hari Pak? Iya, iya. Udah. Enggak. Sekali Kalau- lah ngaberak. Kalau ada hama ya disemprot. Hama biasanya tikus, Ya terus tikus mah nggak bisa disemprot Pak. Tikus kalau hama merah, hama putih. hama merah sama putih itu yang bikin produksinya nggak lancar ya Yang padinya nggak ya. baik produksi. Terus kalau hama putih, selain hama putih Ada hama putih juga. ada Selain nama putih hamanya yang lain. itu yang Hama lain putih ya sama simet. merah hampir sama. Oh simut, simut itu Dimakan saya tahu simut. pucuknya teh Oh gitu sama simut. sama Simut simet. itu apa ya bahasa Belalang. Indonesia? Belalang. Oh belalang, ya Belalang. benar. Belalang. Belalang jadi itu yang bikin suka makan juga ya Iya. bibitnya itu ya. Kadang-kadang sampai ke akar-akarnya Pak. Oh Belalang. sampai akar-akarnya. Kalau banyak. Jadi prosesnya ini dari panen, udah panen terus di itu lagi ya, diolah lagi tanahnya ya. Ya, Pakai apa tuh Pak? biasanya? dicangkul lagi. Oh dicangkul, pakai cangkul. Udah cangkul, kasih air, Kasih air diratain. diratain seperti itu. Habis itu seperti ini nanti tinggal langsung Nanam. nanam ya. Besok Bapak yang nanam ya, Iya. punya Bapak gitu. Terus panen 4 bulan untuk keluarga. Tapi kalau Bapak berapa banyak tuh Pak Apa? hasilnya? Ya hampir sama. Sama. Oh sama ya, Sama kan tanahnya sama. ukurannya ya sama ya. Berapa? Oke. Itu Bapak belum selesai gini. Belum. Sampai rata seperti ini. Ya. Pak. Sampai rata sampai di ini loh, digurat. Oh digurat gitu juga. Ya. Nanti kalau udah ini Bapak baru sampai sini, baru sampai situ. Iya. Masih Nanti sampai lama. ke sana. Masih lama. Itu digitu Pak ya, Ya. diratain. Diratain. Boleh nyobain nggak Pak? Ya boleh. Oke. Pemirsa, saya ingin nyobain meratakan tanah. Oke. Lewat sini ya. Ya, ya. Caranya gimana Pak? Boleh Bapak liatin. Kalau yang sini ditarik yang bawah. Diratain. Ya, seperti ini ya. Ya. Ini masih tinggi. Ya masih tinggi. Oke. Ya belum. Seperti apa coba lihat saya? Ya, ya. Permisi nih. Iya Pak, maaf Pak. Oh iya iya. Ini masih terlalu tinggi ya. Ini harus Kan nanti airnya. kelihatan dari airnya kalau udah rata. Ya kalau yang tinggi nggak akan sama air. Pak, boleh saya coba Pak? Ini masih belum Pak, kelihatan. Udah. Oh, udah ini? Udah. Ya kering. Kalau ke airan. Oh, gitu Pak. Kalau tukang temoreng. Kalau tukang apa? Ya, memang betul ya. Kalau tidak pakai mesin manual seperti ini, Ya dipakai. Ya pakai mesin. kita mesin. Cuma dari sana. Oh, Kalau ini. kalau pakai mesin, Kalau pakai mesin dapat ini apa ya? Ya. Jadi saya juga merasain bagaimana repotnya Pak Tani ini untuk menanam padi demi suap nasi. ya. Dari mana ada batu? Ya Pak, saya dari Pak. Jadi ini masih
masih Masih tinggi. masih tinggi. Saya ratain dulu sedikit ya. Iya, iya. Sahabat, saya akan meratakan bagian sebelah sini karena ternyata di sini Merasakan masih repotnya tukang tani ya, Pak. ya. Merasakan repotnya tukang tani. Betul Pak. Bagian sini masih terlalu tinggi, jadi saya akan coba ratain sedikit. Saya sudah belajar dari Pak Tani. Gak usah. Gimana caranya? Oke. Biar lebih rata. Oke. Nah, ini udah agak nah, empat. Nanti itu akan rata tergenang air. Nanti ini akan rata semuanya. Saya mau coba ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ani. Yuk. Kalau keong mengganggu juga nggak Pak? Ya, nggak ganggu. Nggak ganggu, Pak. Itu tadi saya lihat ada banyak telur keong. Keong. Ya, Kadang-kadang sampai ke akar-akarnya, Pak. keongnya. Oh gitu. Makan. Makan dibuang. Banyak keong. Apa? Nggak bisa dimakan ya keongnya? Oh, enggak. Nggak bisa ya? Dibuang aja. Buang aja. Oke. Ini cukup lumayan juga ya Pak ya. Baru aja sedikit saya udah ngos-ngosan. Apalagi Bapak. Nggak repot. Nah, Kadang-kadang sampai setengah hari. kadang-kadang setengah hari. Dari pagi jam 7 itu sampai setengah hari. Terus habis itu aktivitasnya apa Pak? Setelah setengah hari selesai ini Ya udah, pulang aja. pulang aja. Besok dikerjain lagi. Ya, Besok rencananya mau nanam di sini dia ya. mau nanam. Iya, iya. Bapak anak berapa Pak? Apa? Anaknya Dua. dua. Bapaknya dengan Pak Karya. Mas Karya. Jadi Bapak asli orang sini, Asli. asli ya, orang sini. Terus anak dua, istri juga orang sini. Ya, Usia berapa paling besar Pak? paling besar. Anak paling besar usianya 30. Udah punya anak, udah punya cucu berarti. Udah. Yang satunya udah menikah juga. Belum. Oh belum. Usianya Usahanya 23. 23. Lagi apa nih sekarang? Ya, lagi Sekolah? kulit kerja. Oh kuli. Kirain kuliah. Iya. Oh nggak kuliah. Oh kuli kerja. Kulinya kulit kerja. Saya belum menikah ya. Belum. Jadi di sini ada yang jualan, yang dijual juga ya pasti ya. Ada. Nah, biasanya di store kemana mereka Pak?
yang jual. Buat sendiri. Tapi ada yang dijual ke penampung beras di sini? Ya ada di sana. Ada di sana. Ya, yang punya pabrik. Ah, Punya pabrik yang nampung. nampung dia terima berapa bayar? Sekitar 500. Se 500 per kintal. 500.000 per kintal gabahnya itu. Ya, Jadi sahabat, ada juga penampung di sana, tapi kebanyakan di sini digunakan sendiri ya. iya. Kebanyakan di sini digunakan sendiri untuk makanan mereka sendiri. Lauknya gimana tuh Pak? Nggak punya gimana? Makan kan masa cuma beras doang? Ya beli aja. Iya, beli aja. Beli ikan sendiri. Ya, Oh, iya, iya. Ini ada berapa keluarga di sini kira-kira Pak? dan ini punya banyak. Orang Cina, orang Cina. Oh, dari desa lain. Dari desa lain juga di sini. Ya. Ya, kan bakal orang. Ya, tahu. Tahu orang. Kata orangnya nggak kenal Bapak ya mereka. Ya, Oh, nggak kenal karena memang bukan orang desa sini ya. Paling yang dekat-dekat situ kali ya. iya. Yang sebelah situ juga. Yang sebelah sana kan masuknya desa aja desa Cikmuli Pak, yang nanam barusan Yang barusan ini. ya termasuknya desa Cikmuli Pak, Nah, kalau Bapak desa harga. desa Raharja, beda desa tapi untuk mengolah tanam padi bersebelahan ya, Iya. dekat di sini. Ah, oke. Bagus. Oke. Ya, lumayan nih Pak, panas terik begini. Biasanya tiap hari setengah hari terus pulang, kan biasa istirahat. Tapi nggak kembali lagi ke sini, Nggak. dilanjutin besok. Lagi. Terus habis itu juga dipupuk ya Pak? Iya. Ya, bunyi bagus. Pelihara. Oke, Bapak harapannya apa nih? Harapannya bagus, tanamannya bagus. Hasilnya bagus. Ya. Tanamannya bagus. Punya pengalaman buruk nggak sebelumnya Pak? Ya pengalaman buruk kalau banyak sama. Jadi hasil panennya nggak semua, sedikit atau gimana aja? Ya, kurang memuaskan. Ya kurang memuaskan. Sama tikus. Sama tikus. Oke. Banyak kendalanya. Pak, boleh ngobrol-ngobrol dulu sebentar di situ Pak, sambil istirahat? Ya. Karena ternyata lumayan panas terik juga nih, Pak di sini Pak. Jadi ini kan Bapak kalau misalkan istirahat di situ ya, Iya. di saung ini ya. Iya. Sahabat, ini saung Bapak di sini. Saya ingin coba juga gimana rasanya saungnya. Jadi Bapak kalau istirahat di sini, Iya. itu mungkin kalau hujan juga, Ya kalau hujan pulang. kalau hujan pulang. Oke, jadi di sini duduknya Pak ya. Nggak, biasanya nggak sampai sore gitu. Enggak. Jadi memang setengah hari ya Setengah kerjanya hari. ya. Setengah hari pulang. Setengah hari pulang. Kan kalau sampai sore kan repot. Mhm. Kan belum punya rumput buat makan sapi. Oh, Bapak jadi punya sapi juga ya? Iya. Ada berapa sapinya? 3 Sapi perah atau sapi? sapi perah. Oh, sapi perah. Iya. Jadi itu penghasilan Bapak untuk jual susu hasil sapi perahnya. Iya. Itu setiap berapa lama, Pak? Apanya? Setiap hari diperah? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Ada 2 sapi perah ya? Iya. Jadi Bapak kerjanya setiap harinya selain nanam padi, ngurus padi, tanaman padi, Ya. Bapak
Merah sapi juga. Ya merasa PG kan sekarang nggak ada susunya Pak. Oh, Udah kering, jadi nggak setiap saat. nggak, kalau udah bunting ya diberhentiin. Oh, ya ya ya. Jadi baru sebelum bunting bisa Sesudah bunting, sudah beranak baru sudah beranak diperah. Iya, Itu pasti banyak air susunya. iya. Oke. Tapi biasanya berapa lama sekali Pak untuk melahirkan? Belum sampai setahun. Setahun sekali. Iya. Setahun sekali. Setahun sekali kalau bunting. Kalau enggak ya udah berhentiin. Nggak keluar air susunya juga. Oh, nggak keluar air susunya juga. Tapi Bapak tetap setiap hari harus kasih makan ya. Iya. Itu ngambil rumput setiap hari juga ya. Kemarin Makanannya. repotnya Pak. Kalau tukang tani ya ngurus sapi repot. Seperti mencangkuti repot. Iya. Ya. Tapi memang tetap kita harus berusaha berjuang demi keluarga. Iya. Ya Pak ya. Karena Bapak kepala keluarga, Iya. memang punya tanggung jawab untuk itu ya Pak ya. Iya. Berkeluh kesah, mencari nafkah Iya. untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau berhenti seperti begini gimana? Iya, kalau Buat berhenti makan. begini, Bapak nggak bertanggung jawab nantinya. Iya. Buat Ya. makan keluarga. Betul, makan keluarga. Karena keluarga penting ya Pak buat Iya, Bapak iya. ya. Seberapa penting sih buat Bapak keluarga? Ya kadang-kadang lebih penting keluarga daripada sendiri. Betul. Iya. Maksudnya sendiri Kalau sendiri makanlah seadanya. seadanya. Iya. Iya. Betul. Kalau keluarga kan harus cukup lah. Cukup memenuhi semua kebutuhan Iya, keluarga. iya. Ya. Kalau sendiri mah tidak Ya kalau sendiri mah ya seadanya aja. seadanya, apa aja bisa dimakan, Iya. gitu kan. Kalau keluarga kan mungkin apalagi kalau yang punya bayi ya Pak ya, Iya. susunya, terus buburnya ya harus dijaga makanannya untuk tumbuh besar baik. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, sapi sekarang masih berjalan nggak Enggak. untuk merasnya? Enggak. Kira-kira rencananya kapan itu? Ya belum tahu, masih belum bunting. Susunya udah nggak ada. Udah lama diperah. Udah diperah. Iya. Nggak dikawinin sama yang Udah. jantan yang lain? Udah. Sudah. Udah. Tapi nggak Enggak belum. sama jantan disuntik sama orang KUD. Oh, disuntik. Iya. Kenapa Bang nggak mulai disuntik? Udah kalau disuntik udah nggak tahu jadi nggak tahu belum. Udah berapa lama emang? Udah 2 bulanan Disuntiknya udah 2 bulan, tapi Iya. belum hamil. belum. Oh, masalahnya kenapa nggak kasih tahu Ya dari nggak tahu. KUD? Nggak tahu. Orang Oh. KUD nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Nggak tahu ya makanan yang jelek. Nggak tahu obatnya udah kumaha lah udah lama. Tapi emang sapinya usianya berapa tuh? Apa nggak terlalu tua? Belum. Masih muda ya? Masih muda. Sebetulnya mah ya. Iya. Masih layak untuk Masih layak. hamil. Dua-duanya. Iya. Oke. Jadi Bapak punya sapi sendiri. Iya. Awalnya gimana tuh Pak dulu punya sapi? Ya beli yang kecil. Beli yang kecil. Iya. Usia berapa tuh kira-kira? Ya usia kurang setahun. Kurang dari setahun udah Iya. Bapak beli gitu Iya. ya. Berapa harganya tuh dulu? Dulu masih cuma 500.000. 100.000. Tahun Iya. berapa itu Pak? Ya tahun berapa ya Bapak udah 27 tahun yang ngikut sapi dari dulu. Sapi itu Iya. 27 tahun. Ya dah ya beranak. Berarti sapi itu sekarang usianya 27 tahun. Wah itu masih muda. Kan 27 tahun Pak. Kan kalau beli itu anakan lagi ya dikeluarkan udah tua. Oh, iya. Tapi lumayan lah ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Cuman Bapak sekarang masih harus berjuang untuk bagaimana
agar sapinya hamil lagi, Iya, terus nanti produksi lagi susunya Iya. ya, bisa dijual ke KUD juga ya Iya. susunya, koperasi. Oke. kalau udah tua dikeluarin. Dijual Pak, ya? Iya, Terus nanti beli lagi yang ya kecil. beli lagi yang kecil. Oh iya, iya. Biasanya kalau udah nggak layak, udah tua itu usianya berapa tuh sapi? Ya sampai 4 tahun 5 tahunan ya. Udah tua. Oh, usia sapinya. Iya, udah gak beranak. Jadi emang itu nanti dipotong aja ya Iya, sapinya ya? dipotong. Sapi potong jadi. Oke. Jadi Bapak memang udah 27 tahun merah sapi ya? Iya, udah lama. Udah lama. Ya, itu yang membuat Bapak tadi yang saya bilang, terus Bapak kalau misalkan tiap harinya ngurus ini, untuk lauknya dari mana tuh uangnya? Oh, dari sapi ternyata ya, betul ya Pak ya? Iya. Iya, iya, iya. Oke, jadi begitu sahabat, suka duka petani Pak Sukarya ini, Desa Raharja, Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Sumedang. Jadi kalau sahabat ingin ketemu mau beli susu, silahkan juga ke Bapak ya nanti ya. Kalau misalkan mau beli beras juga boleh dong Pak? Boleh nggak? Bisa nggak? Iya boleh. Boleh Pak ya? Boleh ke pabrik. Ke Bapak sendiri boleh? Bapak enggak jual, Bapak. Nggak jual ya? Iya. Cukup buat makan udah untung. Betul, betul. Karena emang cuma satu petak ini ya. Iya. Dan ini untuk stok 4 bulan tadi 4 ya. bulan. 4 bulan Bapak harus punya beras dari hasil garapannya ini tadi. Iya. Ya kalau udah habis ya beli lagi. Udah habis beli lagi. Iya. Beli lagi apanya Pak? Beli beras. Ya, jadi memang bukan di luar dari hasil panen di sini ya. Iya. Kalau nggak cukup ya beli. Pernah ngelebihin nggak? Pernah lebih nggak? Dari hasil garap ini berasnya? Sahabat, barusan saya sudah berbincang-bincang ngobrol sama Bapak Tani tadi, dan dia lagi lanjutin kerjaannya, katanya masih banyak kerjaan yang dia harus kerjakan, tapi lumayan juga kerjanya dia. Tadi saya ngerasain, jadi kita saat ini mungkin pelajaran dari kita harus menghargai apa yang kita makan ya, karena mereka yang berupaya untuk menanam padi ini bersusah payah, tidak mudah. Belum lagi dengan hama-hama yang ada di sini, perawatannya juga, dan masa panennya cukup lumayan lama juga, 4 bulan sahabat. Dan kita mungkin bisa menghargai, selain menghargai makanan, kita juga dalam penggunaan uang kita juga perlu menghargai penggunaan uang kita juga yang kita gunakan ya, karena memang ada sesuatu yang harus kita atur biar semuanya bisa merasakan nyaman dan bermanfaat, benar-benar bermanfaat untuk kita. Saya akan coba lagi bantu Bapak untuk nyangkul. Saya coba nyangkul lewat tadi Bapak nyangkul juga ya? Ya. Cobain deh saya nyangkul Pak. Ya. Supaya apa ini Pak? Biar bersih. Supaya airnya bisa ngalir. Oh iya. Sampai kering seperti. Oh, ini nanti airnya kebuangnya ke sana ya? Iya. Oke. Jadi memang ini untuk diratain buat saluran air
Ya, airnya terbuang ke sana. Ya, Tapi ini airnya juga dapatnya dari mana nih Pak? Itu ada ada. ini ya, apa sih namanya itu? Pengairan ya, jalur air ambilnya dari sungai. Sungainya di sebelah mana Pak? Pasti tetap dari atas ya. Jadi mengalir ke sini untuk mengairi sawah ini. Iya. Ini tapi Bapak harus dibuat, oh ini dibuat ya Pak. Ini jalur airnya gitu ya. Jadi ini saya sedang coba bantu saluran buat air seperti yang tadi Bapak lakukan. Buat pengairan. Saya pikir dana masih kurang ya Pak ya. Apa? Masih cukup nggak itu buat Ya, jalur udah air? cukup. Ya? Udah cukup. Cukup. Udah. Lihat ya sudah cukup sih itu untuk air pengairan. Tadi Bapak sudah apa namanya? Cangkul ya? Ya. Ya. Pak ini kalau bibitnya Bapak beli di mana nih Pak? Oh dari KUD. KUD jual bibit kayak gitu juga ya? Jadi udah betul Beli apa? benih gabah. Itu berapa Pak untuk segini? Uangnya. Ya belinya. Ya. 5 kilo. 10.000. Kebutuhannya berapa kilo di sini? 5 kilo ya. Jadi 5 kilo 10.000. Jadi ini untuk modal bibitnya aja 10.000. Oke. Kalau kan bapak mah nggak banyak beli. Kalau beli Oh di rumah buat benih sendiri. Oh kalau Bapak buat benih sendiri. Tapi kalau yang belum punya dia bisa beli ke KUD. Pupuknya juga dibeli di mana Pak? di toko. Oh bukan di KUD, di toko lain ya. Kebutuhan tentunya apa namanya? Kebutuhan pupuk se-4 bulan itu berapa banyak Pak? Ya kadang-kadang Untuk kintal pupuk dipupuk berapa minggu sekali? udah seminggu baru Nah, seminggu dua kali dua kali pupuk seminggu. Setelah dicocok tanam ya pupuk ya. Pakai pupuk apa tuh namanya Pak? pupuk urea Urea. sama TDS. Urea sama TS. Oke. Oke. Ini mungkin masih belum rata ya Pak? Ya sedikit lagi. Sedikit lagi. Pemirsa lumayan berat. Lumayan langkahnya juga kita kalau mau melangkah juga berat ya Pak. Repot. Aduh. Iya Pak. Tuh. Sepertinya sih biasanya saya coba sapu sedikit kurang terlalu menyempit.
permisi nih. Iya. Kotor. Pinggir sebelah situ perlu dibuat saluran kayak gini juga nggak Pak? Udah, Di pinggir situ. ya udah. Oh udah. Oke. Bapak, makasih. Saya sudah berbincang-bincang sama Bapak. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah Makan dulu. Ya Pak, makasih Pak. Ya, mereka teman-teman juga dari Bapak di sini sedang beristirahat ya, Istirahat. makan siang. Iya. Oh, Bapak makan siang? Belum. Belum. Pulang ke rumah Bapak? Iya, Kalau pulang. pulang. Makan siangnya ya. Mereka bawa sendiri. Iya. Mungkin mereka jauh rumahnya Pak. Dekat. Oh dekat juga. Dekat di sana. Oh dekat juga. Ini waktunya makan siang. Mereka sudah selesai juga. Dan Bapak juga sebentar lagi selesai ya Pak ya? Udah selesai. Sedikit lagi. Jadi saya mengucapkan makasih Ya banyak sama-sama. waktunya. Ya sama-sama. Tetap dekat dengan keluarga ya Pak. Iya, iya. Tetap melakukan tanggung jawab sebagai kepala keluarga Iya, iya. untuk anak-anak dan istri Iya. biar nyaman hidupnya. Iya. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Ya, Saya mau sama-sama. izin pamit. Iya. Semoga ini juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita semua Amin. ya di seluruh pelosok penjuru Indonesia. Amin. Biar bagaimana menghargai dari para petani ya khususnya dalam memperdayakan tanah lahan yang ada, kemudian mereka yang konsumsi juga dapat benar-benar dimanfaatkan dengan benar. Iya. Untuk kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun individu. Baik, terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Saya mohon pamit, Ya. izin. Ini di sini Pak ya? Iya, iya. Ya. Ini Pak ya. Saya mau cuci di situ ya Pak ya? Iya, iya. Cuci Mau di sini. oh di sana atau di sana? Saya mau cuci kaki karena sudah seperti ini. Mohon izin Pak. Iya, sama-sama. Ya Bu, lagi bakar lagi. Iya Bu. Ya Pak. Lagi makan teh mau di itu teh mau di syuting. Oh iya boleh. Iya, oke. Boleh. Kesana dulu. Cek aja. Ayo ngobrol dulu sana. Sahabat, ini saatnya saya mencuci kaki setelah tadi
cemplung ke sawahnya Pak Sukarman. Karya. Oh, Sukarya. Iya. Betul, Pak Sukarya. Cucinya di sini. Ini airnya air kali, nggak tahu dari mana. Tapi yang penting bersih dari tanah. Air bersih. Ya, Air bersih. air bersih, betul. Sip. Nah, cukup, saya pikir. Sekarang saya akan pakai sepatu saya lagi nanti. Halo sahabat, tadi kita sudah berbicara dan juga berbincang setelah bertemu dengan para petani di Kabupaten Sumedang. Nah, tadi saya juga mencoba untuk melakukan melakukan apa yang juga biasa mereka lakukan setiap harinya untuk menggarap sawahnya. Dan ternyata itu tidak mudah juga. Cukup berat juga pekerjaannya. Mungkin kalau Anda mau coba silahkan. Nah, dengan demikian saya ingin juga berbicara kepada Anda bahwa kita benar-benar harus menghargai upaya para petani yang sudah berjuang. Mereka berkeringat, berusaha untuk menanam padi dengan sebaik mungkin. Dan mereka melakukan itu untuk kita semua. Di Indonesia cukup banyak sekali para petani dan lahan-lahan sawah di Indonesia juga cukup banyak dan kita bisa menikmati dari hasil apa yang mereka kerjakan. Nah, sahabat semua, beras merupakan makanan pokok Indonesia. Ya, jadi di dunia ini memang ada beberapa macam beras, ya, terutama sebagian masyarakat di dunia termasuk juga Indonesia. Namun beras tidak hanya berwarna putih saja, ternyata ada berbagai macam jenis beras yang dapat kita konsumsi. Nah, ada beberapa jenis beras yang kita tahu di dunia ini, mungkin dari warna, dari bentuk, dari rasa, nilai, dan juga gizinya. Saya ingin membagikan kepada Anda juga beras-beras apa saja yang ada di dunia ini yang kita miliki, ya. Yang pertama beras putih, tentu saja semuanya orang tahu. Kita semua biasa menggunakan beras tersebut untuk makanan pokok kita. Tapi dari beras putih tersebut memang ada dua jenis beras yang paling umum, yaitu beras putih dan beras merah, ya. Namun keduanya tumbuh berbiji panjang, maksud saya sedang dan juga pendek. Tapi ada perbedaan antara beras putih dan beras merah. Nah, sebelum proses tanam dilakukan, sekam, dedak, dan kuman disingkirkan terlebih dahulu dari beras putih. Kemudian dilanjutkan ke proses penggilingan. Dua hal tersebut membuat beras putih memiliki tekstur yang lebih empuk, ya, dan juga menyimpan masa penyimpanannya yang lebih lama dibandingkan beras merah. Nah, namun demikian di samping itu beras putih juga kehilangan banyak kandungan nutrisi itu sebab dianggap kurang sehat dibandingkan beras merah. Memang beras merah itu lebih sehat, lebih menyehatkan dibanding beras yang warna putih. Beras merah memiliki antosianin, ya, namanya antosianin, atau sejenis antioksidan yang cukup tinggi sehingga beras itu berwarna merah, tidak seperti beras putih, ya.
beras merah dimakan bersama dengan skamnya, dan itu membuat beras merah bergizi dan kaya akan serat. Nah, namun di situ ada dedak pada beras merah juga, dibiarkan utuh sehingga butuh waktu 2 kali lipat lebih lama ya, dari nasi untuk memasak ya. Jadi memang dedak membuat tekstur beras itu lebih kenyal dan rasa yang lebih pedas ya. Cara memasak beras merah agar pulen ya memang cukup tuangkan 1,5 gelas air saat memasak nasi, dan itu akan terasa nikmat. Kita bisa menikmatinya dengan baik. Kemudian beras namanya beras basmati. Basmati itu merupakan beras yang biji berasnya agak panjang, dan itu berasal dari India. Beras itu memang memiliki bulir panjang, tekstur yang tetap kering gitu ya, terpisah, dan bau harum aromatik saat dimasak juga nantinya. Selain itu beras basmati ini juga kaya akan amilosa. Ya, amilosa. Cara membuat tekstur beras yang basmati ini benar-benar lembut, dan kamu bisa merendam beras dalam air hangat selama 30 menit. Ya, itu beras basmati. Kemudian ada beras melati atau yang disebut dengan jasmine rice. Ya. Nah, beras jasmine rice atau beras melati ini berasal dari Asia Tenggara. Ya, beras tersebut dibudidayakan karena memang memiliki aroma yang sangat harum ya. Beras asli Thailand ini memiliki aroma dan rasa manis yang khas saat dimasak. Ya, jadi dari aromanya juga enak, dimakannya juga enak. Beras ini memiliki kandungan yang namanya amilopektin. Amilopektin ini yang lebih tinggi di dalam beras ini, sehingga beras ini memiliki tekstur yang agak lengket dan empuk saat dimasak. Tapi kalau di Indonesia mungkin seperti beras ketan ya. Nah, beras ketan memang ini juga agak lengket. Beras melati ini paling cocok untuk disajikan dengan sayur tumis ya. Kalau di Thailand, kari Thailand namanya, dan ikan goreng dan saus sambal itu lebih nikmat. Ini kebayang banget ya kalau misalkan makan beras yang satu ini yang dari Thailand. Kemudian ada yang namanya disebut beras arborio. Beras arborio ini berasal dari Eropa ya, dari Itali. Bentuknya pendek-pendek, dan montok gitu ya, dan punya kandungan amilopektin juga yang tinggi, sangat tinggi. Dalam beras tersebut membuat tekstur lembut juga saat dimasak. Dan biasanya beras ini digunakan untuk membuat risotto. Beras risotto ini merupakan beras berbiji pendek yang memiliki beberapa nama juga, biasanya sesuai dengan tempat beras tersebut ditanam, termasuk beras Piedmont, ya, Arborio, Carnaroli, Ramabaldo, dan Padano. Namun perlu diingat untuk tidak membilas beras ini sebelum dimasak, karena kandungan tepung pada beras akan memberi konsistensi krim ya. Nah, kemudian ada beras bomba dan beras Valencia. Nama beras bomba berasal dari bahasa Spanyol sih. Beras tersebut memiliki ukuran biji sedang dan mengandung amilosa yang tinggi. Ya. Beras bomba tersebut sangat menyerap air atau kaldu 2-3 kali lebih banyak daripada nasi berbiji panjang. Meski demikian, hal itu
tidak membuat nasi jadi lengket, tetapi juga masih nikmat juga ya. Nah, mungkin kita yang satu ini tahu semuanya bahwa beras ketan ya. Beras ketan ini merupakan varietas beras berbiji pendek yang berasal dari Asia, termasuk Asia Tenggara ya, dan juga Timur, termasuk di Indonesia juga. Memiliki kandungan pati yang cukup tinggi dalam beras tersebut dan memiliki tekstur lengket yang khas. Namun varietas biji pendek tersebut tidak mengandung gluten. Secara tradisional sih, ketan ini dikukus dalam keranjang bambu ya biasanya ya, untuk melepaskan pati secara merata, dan itu juga bertahap. Biasanya beras ketan sering digunakan juga untuk membuat hidangan di Asia Tenggara seperti nasi ketan kelapa dan puding beras ya, ada puding beras juga. Bubur ketan hitam juga ada yang bernamanya bubur ketan hitam. Nah, kemudian mengenai beras ketan hitam. Ketan hitam ini beras yang nasi yang berbiji panjang juga ya, lainnya yang berubah menjadi ungu saat dimasak. Ya, selain memiliki antioksidan, antosianin yang tinggi juga, lapisan luar beras tersebut juga kaya akan nutrisi. Di samping itu, beras hitam bisa dibuat menjadi ketan hitam juga. Cara membuatnya sama dengan membuat ketan putih. Ketan hitam memiliki rasa dan juga tekstur yang mirip dengan ketan putih. Seperti beras Japinoka hitam dalam hasil persilangan itu antara beras hitam berbiji pendek dan juga beras beras mahono berbiji sedang. Jadi itu menghasilkan warna bulir yang tidak terlalu gelap. Untuk memasak beras hitam perlu juga perbandingan air 2:1. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beras Carolina. Nah, beras Carolina ini adalah varietas bijian panjang yang paling umum digunakan di Amerika, khususnya di Amerika Utara ya, di bagian selatan ya. Saat dimasak memang beras tersebut akan mengembang dan juga terpisah. Biasanya beras Carolina ini menjadi pilihan dalam hidangan seperti gumbo, nasi kukus, atau jambalaya ya, di sana namanya jambalaya. Oke, nah terus kemudian beras jagung brondong. Nah, ini beras jagung brondong ini adalah beras merah butan, merupakan varietas biji-bijian panjang lain yang populer di Amerika Serikat. Beras tersebut merupakan persilangan antara beras basmati tadi dengan varietas beras berbiji panjang di Amerika. Biasanya beras jagung brondong ini disajikan dengan gumbo. Ya. Kemudian yang terakhir itu beras merah Himalaya. Beras merah Himalaya ini adalah alias juga disebut beras merah butan dan memiliki biji sedang. Proses penggilingannya pada beras tersebut membuat warna yang berbeda pada beras dan rasa pedas yang juga kuat. Beras merah Himalaya cocok untuk dicampurkan dalam seperti salad gitu ya. Nah, Anda tahu bahwa baru saja saya sampaikan beberapa jenis macam beras. Ada 12 jenis macam beras yang ada di dunia ini, dan itu semuanya enak-enak. Dan juga tepung-tepungnya bisa dibuat untuk menjadi tepung bahan kue ya, membuat kue juga. Di Indonesia lebih umum, sering sekali banyak makanan-makanan tradisional, makanan-makanan nasional kita ada yang terbuat dari beras. Oke, dah. Demikian mengenai beras yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa mulai saat ini Anda boleh menggunakan beras dengan difungsikan dengan berbagai macam hal, menikmati dari hasil bumi kita ini di dunia ini untuk dinikmati. Ya, dan jangan lupa kita juga harus
menghormati atau menghargai para petani juga kita, agar mereka juga kesejahteraan mereka terjamin ketika kita menggunakan beras-beras, khususnya beras-beras lokal kita ya. Kita membantu para petani untuk membeli beras di Indonesia, beras lokal. Saya mengundang Anda untuk tetap menggunakan beras-beras lokal. Ya. Baik, itu yang sudah saya sampaikan kepada Anda para sahabat. Semoga ini dapat bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa like, subscribe, comment, dan share, teman-teman. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa ya, like, subscribe, comment, and share ke teman-teman Anda. Barangkali ini bermanfaat bagi mereka. Bye-bye.